Halo, salam sehat bersama SJ. Kita ketemu lagi di sini. Kali ini kami akan memberitahukan tanda-tanda orang yang GERD, anxiety atau asam lambung itu sembuh. Itu tanda-tandanya seperti apa? Karena selama ini paling banyak sekali yang menanyakan tanda-tandanya. Dan orang yang menjawab itu belum mengerti. Banyak sekali yang menjawab itu justru belum mengerti tanda-tandanya. Bagaimana sih tanda-tandanya orang yang sudah sembuh dari anxiety, GERD, dan asam lambung? Nah, sebelum kami lanjutkan, silahkan simak baik-baik video ini. Dan jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe dan tekan lonceng supaya Anda tidak ketinggalan berita dari kami. Nah, tanda-tandanya itu apa saja sih orang yang sudah sembuh dari GERD, anxiety, dan asam lambung? Ini tanda-tandanya itu paling mudah sekali dan Anda pasti mengenali. Tanda-tanda pertama, yang pertama tanda-tandanya Anda tidak merasakan sensasi sedikit pun atau sensasi apapun dari asam lambung itu. Tanda kedua, Anda sudah bebas makan makanan. Kalau Anda seperti sembuh tapi saat Anda makan langsung kambuh, berarti Anda belum sembuh. Terus ketiga, saat kita aktivitas, kita akan terasa nyaman. Tidak ada gangguan sedikit pun. Ini namanya tanda-tanda yang tanda-tanda orang yang sudah sembuh dari GERD, anxiety, dan asam lambung. Jika Anda tidak memiliki ketiga itu, berarti Anda belum sembuh total. Mengobati penyakit ini memang butuh waktu, karena Anda berobat kemana-mana pun Anda tidak mendapatkan obatnya. Dari obat kimia maupun herbal, dimanapun Anda akan sulit mendapatkan obatnya. Dan baru di tempat kami yang ada obatnya, benar-benar ada obatnya. Nah, terus kenapa? Ada yang jawabannya itu kalau ada motivator yang menjawab seperti ini. Tanda-tanda penyakit GERD, anxiety yang sudah sembuh itu gimana? Nah, obatnya ada di dalam diri kita sendiri. Ini tidak benar. Obat memang ada yang dari kita sendiri, tapi tidak mungkin sembuh dengan sendirinya. Karena kenapa? Orang yang membuat obat sendiri kalau belum diberitahukan oleh ahlinya itu biasanya sulit sembuh. Tapi insya Allah semua yang kolesterol, darah tinggi, terus untuk mencegah stroke, diabetes, karena kami sudah membuka dan memberikan ya resepnya, nah itu insya Allah tetap sembuh. Kenapa sih orang kalau bikin obat sendiri kok sulit sembuh? Karena ini pernah bolak-balik ini kami bahas juga di video-video yang lain. Kita bikin obat sendiri itu tidak mungkin bisa sembuh. Tapi bisa mungkin, tapi hanya 1%. 1% itu umpama 1000 orang, paling yang sembuh itu paling banyak 10 orang. Paling banyak 10 orang, dan itu kalau penyakitnya ringan. Kalau penyakit kita tambah berat, cari obatnya. Anda pasti ketemu obatnya yang tepat. Nah, bagaimana caranya kalau kita bikin obat sendiri supaya mempan, supaya ampuh? Nah, kita harus banyak sedekah. Karena saat kita dikasih sakit itu, kita sedang dituntut untuk sedekah kepada ya, para dokter, karyawan rumah sakit, membayar rumah sakit itu yang disebut sedekah. Supaya Anda lekas sembuh. Kalau Anda tidak mau mengeluarkan sedangkan Anda punya uang, tidak akan sembuh. Kita buktikan. Karena saat kita sedang sakit itu, kita dituntut sama Allah itu suruh bersedekah. Makanya orang sakit yang tidak berobat biasanya akan sulit sembuh. Sakit apapun sama, akan sulit sembuh. Kebanyakan kita lebih pelit kepada diri kita sendiri daripada harta benda yang kita miliki. Kita punya motor, dibagus-bagusin, kita sakit, nggak mau beli obat.
Obat 100.000, 200.000 dibilang mahal, obat 1 juta dibilang mahal, tapi untuk memotivasi motor itu habisnya lebih banyak dari harga motor itu sendiri. Tapi Anda bisa melakukan itu. Nah, ini karena Anda lebih sayang dengan harta benda yang akan Anda tinggalkan daripada diri Anda. Karena semua orang, semua yang makhluk hidup itu semua akan meninggal. Kita akan meninggalkan dunia ini. Kalau kita tidak mau meninggalkan dunia ini, maka dunia ini yang akan meninggalkan Anda. Makanya saat kita diberikan sakit, obatnya paling utama kita harus pasrah. Pertama pasrah, kalau kita sudah pasrah, berarti kita harus berusaha untuk mencari obatnya. Pasrahnya bagaimana? Kalau pas kita langsung kena sakit, kita langsung, terima kasih ya Allah. Berarti saya harus membayar rumah sakit. Saya harus membayar ahli pengobatan. Saya harus membeli obat. Nah, kalau itu kita sudah pasrah seperti itu, berarti kita harus berobat. Makanya tidak ada obat-obatnya diri sendiri, itu tidak ada. Kalau bisa orang-orang itu bisa mengobati dirinya sendiri, nah Allah itu buat apa menciptakan ilmu kedokteran, menciptakan obat-obatan, ya, memberikan ilmu kepada orang-orang untuk membuat obat, memberikan ilmu kepada orang-orang untuk membuat rumah sakit. Nah, itu di rumah sakit juga itu banyak sekali orang-orang yang bekerja itu minim. Dan itu kita bantu dengan sakit. Saat kita sakit, kita pasti berobat, itu akan membantu. Makanya kita cuma dituntut sedekah. Kalau kita ingin cepat sembuh, banyaklah sedekah. Pasti sembuh. Kalau belum sembuh, karena Anda memperhitungkan, umpama saya sudah sedekah bolak-balik tapi nggak sembuh. Nah, sedekahnya berapa, sakitnya apa? Kalau kita sakit ringan, ya sedekahnya ringan. Kalau kita sakitnya berat, ya sedekahnya juga harus berat, yang harus banyak. Pasti sembuh. Makanya kenapa kami paling banyak itu menganjurkan sedekah. Karena orang sedekah itu akan ditolak dari bala bencana. Kalau kita tahu, termasuk musibah, bala bencana itu seperti apa ya, tsunami, ya gempa, angin puting beliung, sakit, penyakit, ini juga namanya musibah atau bala bencana. Kalau kita tidak ingin mendapat bala bencana seperti ini, ya banyaklah sedekah. Dengan sedekah kita akan diberikan kesehatan, ketentraman lahir batin, semuanya. Dan Allah tidak pernah membohongi hambanya, itu tidak pernah. Itu seperti itu. Jadi tanda-tanda sembuh tadi, ya, Anda sudah mengerti semuanya. Nah, semoga Anda bisa merasakan kesembuhan yang nyata itu seperti apa, ya. Seperti yang 3 tadi, yaitu pertama tidak merasakan apa-apa, terus makan apa saja tidak kambuh. Ketiganya, nah, kita kerja juga tidak ada sensasi-sensasi yang kita rasakan, itu namanya sudah sembuh. Nah, cukup sampai di sini saudaraku semua. Semoga lekas sembuh dan tidak tersisa sedikit pun penyakit. Dan bagi yang ingin konsultasi kepada kami, silahkan langsung hubungi 081381374244 supaya kami bisa mengarahkan dengan baik. Tapi kalau belum diangkat, ya mohon bersabar, karena kami juga menangani pasien ini banyak sekali, ribuan orang, dan tidak hanya 1 orang. Ya, saudaraku semua. Nah, semoga kita lekas diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bersama SJ.